Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu pengurus Masjid Al-Manar. Kemudian yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dan dihidupkan kembali setelah kita tadi malam melakukan percobaan kematian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibangunkan lagi dan diizinkan untuk melanjutkan kehidupan kita sebagaimana mestinya. Andaikan Allah tidak membangunkan kita, maka kita akan tidur buat selama-lamanya. Bukan tidak ada orang yang langsung tidur malam itu langsung tidur selamanya, ada. Waktu saya ceramah ke kampung dalam namanya daerah Lubuk Taro itu. Malamnya masih bersama dengan saya. Paginya biasanya dia yang membangunkan kita karena dia pengurus masjid. Akhirnya pada pagi itu beliau tidak membangunkan kami. Kami yang membangunkan. Rupa-rupanya beliau memang sudah tidak lagi bisa bangun. Langsung beliau meninggal dunia mulai dari tidur malam itu. Nah, kita bersyukur ibu-ibu bisa dibangunkan oleh Allah dan diizinkan untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bulan Ramadan ini memang bulan khusus untuk umat Muhammad. Allah sediakan karena sayangnya Allah kepada kita. Allah persiapkan satu kali dalam satu tahun Ramadan ini. Karena Allah tahu di bulan-bulan yang lain umat Muhammad ini kurang amalnya. Kalau dia mati, tidak mampu dia membawa amal yang banyak. Dosanya masih banyak. Maka dalam satu tahun itu ada bulan Ramadan yang untuk menghapus dosa kita dan melipat gandakan pahala kita. Diharapkan setelah Ramadan ini, semua umat Muhammad, kalau dia meninggal, pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Dia berdoakan apa-apa ibu nadir subuh kau. Masuk sarugo sado endak. Amin ya Rabbal. Doa lu ya sini. Mudah-mudahan sama-sama sobok itu di surga. Baiklah ibu-ibu yang terhormat, kita lanjutkan kaji kita malam tadi. Ada 7 wasiat kubur kepada orang yang pasti masuk kubur. Ada orang bertanya ya, kalau nak mati di laut, apa ya? Di mana kuburnya? Dan kubur ko tu tampeknya. Dan alamnya namanya alam barzah. Itu namanya waiting list. Menunggu hari kiamat, kita berhenti sinan dulu. Di alam barzah. Walaupun dia jatuh dalam laut, walaupun dia tiapa, dia akan berada di alam barzah. Itulah yang disebut dengan waiting list, masa menunggu menjelang kita sampai di kampung akhirat. Kampung akhirat tu besok dua kampung awaknya. Siap kampung surga, siap kampung neraka. Mudah-mudahan kita berada di kampung surga hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Maka wasiat yang ketiga, kecik kubur ko, aku adalah tempat binatang yang beracun dan berbisa.
Di kubur tu lah yang siapkan binatang-binatang menakut awak beracun babi solo. Kalau di rumah, tiba ulah bisa awak lari ibu. Lewat jendela bagai. Tapi kalau dalam kubur tu kamu ibu kalau lari jendela anda dor. Kamu akan lari. Ada jendela. Maka kata kubur persiapkanlah. Bebaskanlah kamu dari binatang yang beracun ini dengan sedekah. Di sedekah itulah yang mampu menolong kita di alam kubur. Itulah makanya orang kalau kecilnya kepada malaikat maut, malaikat tunda kematian dan kalau ditunda dan ke masyarakat. Karena ketika kematian itu sedekah itu diperlihatkan pahalanya. Dia mampu membela kita. Nah, mudah-mudahan selama bulan Ramadan ko kita tingkatkan sedekah kita karena Nabi Muhammad meningkik lo sedekahnya bulan Ramadan ko. Bertambah dermawan Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Makanya orang bersedekah, membayar zakat tu di bulan Ramadan banyak. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan bahkan tidak terbatas. Bara syukur tu nalah magi tanpa terbatas. Makanya dalam hadis Nabi itu likulli amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Illa siyam kecuali puasa. Wa innahu li sesungguhnya puasa itu untuk ambo. Wa ana ajzi bihi ambo nang ka membalihnya. Baraka dibalih Tuhan, tak sarah ke Tuhan, tak diagak-agakan. Nah itu. Itulah hebatnya bulan puasa. Ada ibu-ibu yang terhormat, orang kayo Gersik namanya. Bapak tu namanya Pak Johan Haripin. Orang kayo gadang. Tapi lagi gilo akhirat. Jadi pada suatu kali datanglah nyoka ke Jogja, ke seorang kiai. Ambo orang kayo di Gersik. Pabrik pupuk ambo terbesar di Asia. Sajak ketik mau jadi orang kayo. Tapi kan ambo kayo jak ketik maksiat dosa lah banyak lo dan buik. Kini dah lah tua dan lah sadar. Bisa ndak arato rengko panutui dosa-dosa dan selama kok. Kok nyampang mati dan lebih bisa menolong dan arato kok. Kecik buya kok, kalau ambo tu tak bisa menjawab de Pak Johan, tapi nak bisa tentu Nabi. Kecik Nabi, iza mata benu Adam, in qata amaluhu illa bisalasin. Apabila lah mati anak Adam, putui segala amalnya. Amal pahala putui, amal dosa putui. Jadi kalau lah mati orang tak berdosa le Pak. Tak lo ada pahala le. Illa bisalasin kecuali 3 perkara. Dosa yang mengalir terus. Dan tak pernah berhenti. Itu sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Atadanga dia mau patang ada nang kadi pelok di siku ada namanya. MDA. Iko lapangan pahala nan bisa dak putih-putih ibu. Di kecap Pak Johan Arifin kalau ambo buik masaji le ada pahala untuk ambo tu ya. Kecap buya lain. Kalau apa buik masaji banyak jamaah masaji tu. Tambah banyak lo pahala. Dosa apa lah berhenti, apa lah mati, pahala apa mengalir sampai hari kiamat. Maka beko dia hitung mana banyak pahala daripada dosa. Dosa lah berhenti. Pahala mengalir terus. Maka apa? Maka pahala tadi menutup dosa apa? Kebaikan itu menutup kejelekan, keburukan. Nyubuilah masjid gadang ibu. 100 miliar pokok masjid. Lagi piti 1 miliar. Nyusarang kaki nyubuih lah sudah. Tidak bisa ada sedekah saya operasional 300 juta operasional. Mulai dari garib, imam, khatib semacam 300 juta. Tibalah ke masjid lah sudah kuah. Tapi kalau dimintaan sedekah ke rakyat payah, tak terbayar dek sedekah tu. Tu apa? Yo jangan sampai tanya orang. Biayai masjid kau langsung.
Jangan tanggung-tanggung. Makanya agihkanlah 50 hektar tanahnya untuk membuat kebun mangga, kebun korma, semacam. Jo mangga kau lah nyo biaya masjid. 300 juta sebulan. Nyo mati bulan Agustus, Pak. Bulan Juli datang lah nyo balik. Buya, ambo sadakan 100 hektar le tanah ambo untuk kebun mangga. Supaya masjid ko ndak ada menyeso masyarakat le. Akhirnya apa yang terjadi? 150 hektar tanahnya. Ambo sarakan harato ambo untuk masjid, ambo wakafkan 75% harato ambo. Di 75% harato nyobawanya untuk nolongnya. Yang 25% untuk anak ambo berdua nyobuya. Dan dua ko nyo bagi dua dan 25% tu 7 keturunan dah habis dah nyo. Habis itu banyak piti je. Tapi lebih banyak lo nak bawa ke akhirat. Adik kita barang yang kita bawa pulang. Lebih-lebih bulan puasa. Akhirnya kita buka jalan mempelok MDA. Satu lagak berapa kotak. Lebih dipakai jo MDA ko orang anak-anak mengaji. Ibu lah mati sampai rikamat mengalir yo pahala. Kalau orang nan cadik pasti investasi nan ndak keputih kau cari. Tapi kalau sembahyang sunat, lah mati apa sembahyang sunat tak ada. Kalau zikir ketika awak hidup, lah mati awak zikir tak ada. Tu makanya Nabi Ilyas tu yang masih dianggap sampai kini duit je. Nabi Ilyas kau kan lah tiba malaikat maut kayaknya. Kecik Nabi Ilyas, ya malaikat maut, lebih bisa membana tak? Ambo, yang kini ambo mati lagi. Alasannya, tak putui zikir ambo. Takutnya tak putui. Tak ada takut mati dan takut dan tak putui zikir dan. Maka diizinkanlah Nabi Ilyas tu berzikir sampai hari kiamat. Kalau kita kan tak dapat minta izin mulai itu. Kalau lah mati, habis. Maka salah satu jalan, carilah haratu awak yang bisa menolong awak. Di haratu ku bisa menolong awak. Kalau awak bawa ke akhirat. Melalui sedekahun jariyah. Melalui masjid, melalui MDA. Lain yang bermanfaat. Buya, kami tak ada bapiti tu buya. Lain ada sedekah jariyah. Nabi Sallallahu mengalir ke kami pahala buya. Alai do. Al ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Agil kawan ilmu yang bermanfaat. Ajar orang nan elok-elok. Jadi ilmu yang bermanfaat kau tak majar agama saja, Pak. Lain yang bermanfaat. Majar orang menggalih. Pandainya menggalih. Salamunya menggalih. Ilmu waknya ajaran dulu. Lain amalkan. Mengalir pahala kawak. Walaupun taklah mati. Pamanya ko di masjid ko ada apa namanya ko donatur guru penceramah. Inyo satu mendatang penceramah. Maka penceramah tadi memberikan ilmu. Maka lenyo amalkan ilmu tadi de orang nama mendengar. Baru kadapik lah buya ko. Manfaatnya walaupun ambolah mati. Maka orang yang menolong mengagia honor untuk nak kamari tu satu lonya dapat pahala mengalir. Jadi ibu-ibu yang terhormat, bawa roto sakit banyaknya untuk awak. Itu tak bisa. Yang kedua, yang keempat, ibu-ibu yang terhormat, kecik kubur kau. Aku adalah tempat yang menyempitkan. Sehingga tulang belulang bisa bertamu. Nyo sampik ni kubur. Ada. Bahkan ada yang tidak diterima. Kalau dalam diterima, dalam sejarah yang pertama tidak terima kubur siapa? Abu Lahab.
Abu Lahab tu tak berkubur tu, Pak. Saking busuknya bangkainya, tak ada orang yang bisa memandiannya. Iklimahnya lah masuk Islam, anak kandung, tak bisa mendaki dek busuk. Baca oleh berkubur, berlemparlah jauh batu. Berungguk-ungguk batu sampai menggunung. Itulah kuburan Abu Lahab. Siapa yang berkubur dan tak diterima kubur? Jamal Atatürk yang menghabiskan ajaran Islam di Turki. Jadian negara sekuler. Tak terima di kubur, Pak. Masuk kuburnya campak kata. Masuk kuburnya campakan. Busuknya Allah Rabi. Kecek kawan ala kasinan. Orang yang akan masuk museum Jamal Atatürk, itu selalu diagih minyak angin yang nomor 1 di dunia. Itu pun busuk ya. Sampai kini. Di orang-orang yang anti agama itu busuk bangkainya, Pak. Mudah-mudahan yang berdoakan pak-pak ibu-ibu wangi jenazahnya. Maka jangan bertobat sebelum mati. Tu budiman yang orang narkoba tu ibu, deklah tantu deknya matinya, nyuma membaca Quran je. Khatam Quran tu dalam sehari tu 2 kali ibu. Nyo tantu hari ke mati. Nyo raja narkoba. Tapi nyo sadar menjelang mati, diterima taubat. Bahkan ketika kan ditembak tu nyo, orang kan bertutup matanya ndak. Kecik budiman kau, ambo ndak usah ditutup, ambo ingin mencalik kerajo-kerajo ambo nanda elok dulu, mungkin nyo pecalik adik Tuhan sebelum nyawa dan baik. Akhirnya dia tembak bermata telanjang. Menurut sejarah orang Nandake itu, ketika itu berembuslah angin yang sangat harum. Artinya taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disamping kubur aku, cara menghindar dari itu, maka kerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Solat kola 6 perlu wana ibu. Ada je orang puasa lah. Solat ni tak. Itu kan kacau. Pada solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat berarti menghancurkan agama. Solat pula yang kalau awak tinggal sama awak jauh mancur agama itu. Jadi nak mancur agama tu tak nak merusak masjid tu, nak meninggalkan solat. Tapi kalau meninggalkan puasa, tak ada disebut mancur agama. Bahkan kalau ada yang meninggalkan puasa dengan alasan yang tapik, boleh. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berjalan jauh, boleh tak puasa. Tapi kalau solat boleh apa tak puasa solat? Bisa. Apa je alasan dah bisa. Ada yang sakit buya, solat wajib. Tak bisa togak duduk. Tak bisa duduk tidur. Tak bisa tidur menggarik je isyarat menggarik sepulupuk mata. Tak bisa pelupuk mata menggarik lah buya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak sembahyang kalau dah mati? Maka solat itu rajanya ibadah. Ikulah amal yang kau bisa menolong awak dalam kubur. Jangan ditinggal-tinggal. Bagi ibu-ibu yang melaksanakan solat fardu 5 waktu, zakat dan puasa, idaknya tambah dan sunat kecek Nabi. Maka dia mematuhi suaminya, memelihara hak suaminya, maka dia boleh memilih surga yang mana yang mau dia masuki. Murah loh ibu-ibu. Tapi dan solat 5 waktu, dia tak tinggal. Banyak orang sembahyang tarawih lain, sembahyang wajib tidak. Di bulan puasa kok. Itu tak balik, Pak. Sembahyang wajib kok dulu, kok lah mantap sembahyang wajib, baru ditambah jonan sunat.
Jadi bulan puasa ko yang penting peningkatan solat. Kalau lah meningkat solat ko 6 fardu tak boleh tinggal, ditambah je nan sunat-sunat. Kan itu nang kan nolong awak. Tak ada lagi. Itu ibu-ibu hadirin-hadirin berbahagia. Kemudian kalau awak solat tu kau dapat yo ibadah awak tu ada jo ilmu. Berilmu dulu baru beramal. Banyak orang yang beramal tanpa ilmu banyak. Kalau beramal tanpa ilmu kadang-kadang lucu. Dari kampung dulu ke sembahyang mai. Karena nyo tak pandang di kampung le bersekolah lo, le sarjana lo, tapi nyo tak ngerti mungkin bak sembahyang mai ko dak. Tu nyo anu kawan pak lah pak tokoh masyarakat. Nah, nampak kau dak lomo memandang pokok padang, belum pernah jadi imam sembahyang mai le, dak lomo nyo itu nyo cuba saya. Allahu akbar. Orang sampai takbirnya, dia nyo bayar rukuk Allahu akbar. Itulah heboh orang tu dua. Apa kau rukuk apa? Kami biasa dak ada rukuk solat mai ke. Hanya dak lomo kalah dah pak. Kau nak mai nak mati kau dosa banyak tu kau dirukukan setek. Artinya apa? Kalau awak beramal tanpa ilmu lucu. Makanya beramal. Berilmu dulu baru beramal. Kalau awak beramal sembahyang orang sembahyang lo awak. Puasa orang puasa lo awak. Tapi awak puasa dak ada ilmu. Berapa banyak awak cari orang lah jam 5 nya gosok je gigi le. Berkumu-kumu lah sang 6. Kecik ambo, bakok berkumu-kumu je 6. Kan boleh nak buya bagosok gigi? Lahi boleh. Tapi sebelum tergelincir mata. Kalau tergelincir matahari, boleh kumu-kumu le pak. Lah boleh sok gigi le. Menggosok gigi itu sebelum tergelincir mata. Tapi kalau nyo ndak ada ilmu, lah sang 6 nyo pupuh je kumu-kumu le. Makanya tidak mencaliknya ana membatalkan puasa. Ana membatalkan solat. Ana rukun solat. Itu perlu dipelajari. Maka ikulah yang akan menolong awak. Yang bisa menolong awak amal-amal yang dilakukan dengan ilmu. Kalau amal tanpa ilmu, man amila amalan fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, fahuwa raddun. Ditolak amalnya. Tak bisa nolong kita. Tu makanya dari hari ke hari lebih-lebih solat ko, mari kita tingkatkan. Ditambah. Solat ko kan solat amal yang kita lakukan tu hari ko. 5 kali sehari. Tapi tak meningkat. Ada je orang lah dakik ke mati, indak mengertinya bacaan solat tu. Mulai dari takbir sampai salam, gak sakarik nak ngertinya. Kecik Nabi bagaikan orang mabuk. Nanya sabuk itu nyo ndak mengerti. Banyak orang tingkik sembahyang orang sebarang mabuk baru ndak ngerti. Kalau solat bantu orang mabuk, alum bisa nolong ibu di kubur. Makanya dipelajari rukun solat, apa makna yang dibaca dalam solat. Karena itu nanti kita bawa pulang. Harus meningkik hendaknya. Kalau 70 tahun dek sembahyang 5 kali sehari, tapi itu ke itu tak bertambah, ilmu tak tambah. Lihat ada guru dia datang dari Padang, dibawa awak ke wirid tu keluar. Kan banyak orang yang keluar kalau guru kamu haji. Bantuknya lapas adanya dia. Tak nak maunya ditambah. Kok kurang tak mau tukuk, sentiang tak mau dibilai. Jadi ibu-ibu hadirin yang berbahagia, itulah kaji kita sengenek pagi ko. Kok ada nanti lantuang dek naik, tersinggung dek turun. Hamba mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.